Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program Bincang Santai. Pada kesempatan ini ada sedikit yang berbeda. Kita sedang berada di Pagar Alam. Tepatnya yang saya sedang berdiri ini adalah Pintu Langit. Di sini kita akan berkunjung dan bertemu dengan beberapa pengelola dari tempat wisata di Pagar Alam. Seperti apa perjalanan saya nanti, jangan kemana-mana, tetap saksikan Bincang Santai hanya di MCTV Official. Baik pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan pengelola Gunung Dempo di Pagar Alam. Langsung saja kita bertemu dengan Mas Nando. Assalamualaikum Mas Nando. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya. Jadi kesibukannya apa nih? Lagi renovasi. Oh, wisata. renovasi. Ya, lagi ngecek-ngecek untuk persiapan tahun baru. Begitu. Ya. Jadi mulai liburan ini sudah akan banyak pengunjung yang datang ya? Insya Allah untuk di Pagar Alam, memang dari Gubernur Pak Hemanderu Ya. mengarahkan untuk Sumatera Selatan kalau liburan tahun baru sama Natalan ke Pagar Alam. Ke Pagar Alam. Ke Pagar Alam. Artinya meskipun masa pandemi, Ya. tempat wisata ini akan dibuka Insya Allah. untuk liburan akhir tahun. Ya betul. Ya. Lalu bagaimana dengan keamanan serta pemeliharaan tempat wisata ini? Sejauh mana yang sudah dilakukan oleh pengelola dari Bukit Dempo ini? Alhamdulillah untuk di pengelolaan Tugu Rimau, kalau keamanan di sini semuanya sudah ditata dengan rapi, Mas. Untuk penataan ini kan masih dalam suasana pandemik, Ya. jadi kami cukup mengurangi fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Jadi untuk pengunjung aja kami agak dibatasi. Ya. Dan dari jam berapa sampai jam berapa tempat wisata ini dibuka? Apakah setiap waktu selalu diterima untuk setiap waktu selalu dibuka untuk di Tugu Rimau. Tetapi kalau khusus di wisata Tugu Rimau ini hanya Sabtu Minggu weekend aja yang biasanya ramai. Untuk Senin sampai Jumat itu tidak terlalu banyak. Oh begitu. Saya mengambil sedikit tadi perkataan dari Mas Nando. Tugu Rimau itu apa ya? Tugu Rimau itu simbol harimau. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Apa hubungannya dengan Gunung Dempo ini? Karena di Gunung Dempo harimau Sumatera itu ada, bahkan banyak. Karena di sini masih mempercayai tentang masalah puyang-puyang atau leluhur-leluhur kita yang zaman dulu. Harimau yang dimaksud itu wujud yang memang hewan harimau, ya, atau istilah dari wujud ya? Wujud harimau asli. Di sini ada yang loreng, ada yang hitam putih. Bahkan golden cat baru ditemukan kemarin, kucing emas di sini. Kucing emas. Kucing emas. Dan itu merupakan hewan asli habitat di Gunung Dempo. Gunung Dempo. Ya. Lalu bagaimana dengan keamanan? Sedangkan pengunjung banyak beraktivitas di sini, seperti itu. Dan harimau juga mungkin masih berkeliaran seperti itu. Untuk siklus yang ada di Tugu Rimau, harimau itu muncul pada malam hari. Pada malam hari. Dia kalau siang-siang insya Allah nggak ada ya. Artinya insya Allah keamanan pengunjung insya Allah akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Sebab itu memang mungkin harimau itu memang ada tahun-tahun dia menampakkan diri di sekitaran kota. Ngomong-ngomong Mas Nando, ini kan kalau dilihat luas sekali ya. Boleh nggak sih ajak saya jalan-jalan gitu ke tempat yang menarik di wilayah Gunung Dempo ini, khususnya tempat wisata yang sekarang saya
kunjungi. Di mana saja kira-kira yang bisa kita datangi selain ini pemandangannya? Katanya yang di sini biasa dijadikan untuk kalau di sini kemarin di sini tempat kegiatan kami biasanya buat camping ground. Camping ground. Kalau di area-area di sini. Untuk spot-spot foto, kami sudah memfasilitasi ada bulan sabit, ada pintu langit, ada bintang duduk, ada flying cycle, ada rumah pohon di situ. Bahkan masih banyak view-view lain yang bisa kita rasakan di sini. Sudah banyak kemajuan ya. Insya Allah. Dan dari pemerintah sendiri seperti apa mengembangkan tempat wisata ini? Iya, banyak sekali dukungan yang dapat dari pemerintah. Seperti baru saja dibangun 8 pintu ruko dari Pertamina. Pertamina ya. Ini kemarin baru dibangun, tulisan pagar alam. Tahun berapa ini kalau boleh tahu? Sekitar 2011. 2011 ya. Dari kejauhan sudah terlihat ya Mas Nando ya, tulisan pagar alam, dan ini mungkin puncaknya ya? Iya betul. Seperti itu, baik. Baik, bisa kita jalan-jalan? Boleh, kita kemana ya kira-kira? Sana. Oke, kita ke sana aja Mas. Ya. Naik nanti ke atas. Oke Mas Nando, mungkin ini yang disebut Tugu Rimau ya? Iya betul Pak. Ini Tugu Rimau. Ini simbol dari pariwisata Tugu Rimau di Gunung Dempo. Gunung Dempo ya? Iya. Iya. Bisa kita naik ke atas? Yuk. Penasaran saya. Karena luar biasa ini, dari kejauhan tulisan pagar alamnya sudah sudah tampak seperti di Hollywood. Ya. Ngomong-ngomong Mas Nando, sudah berapa lama menjadi pengelola di tempat wisata ini? Untuk pengelola di wisata Tugu Rimau, kami sudah jalan sekitar 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun jalan. Namun tempat wisata ini mungkin lebih lama dibuka ya? Iya, lebih lama dibuka. Sebabnya ini dibuka waktu itu ada PON pertama sekali di Sumatera Selatan. PON ya, Pekan Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional. Untuk kegiatan? Di sini kan para layang, ada sepeda, sepeda gunung. Baik. Ya, luar biasa sekali. Ngomong-ngomong tentang harimau tadi, pernah sempat terjadi mungkin bencana yang menimpa dari pengunjung yang datang ke sini seperti itu? Iya. Kalau masalah harimau, ini kejadian di tahun 2019 akhir, sebelum tahun baru. Iya. Jadi pernah terjadi ada korban satu, tapi alhamdulillah selamat. Selamat ya. Untuk di 2019 akhir memang banyak sekali kejadian yang sangat menggemparkan di pagar alam, dikarenakan harimau muncul dengan secara tiba-tiba. Kita tidak mengerti apa yang terjadi. Apa ada jangkau sampai ke arah sana ya? Iya, memang di wisata Tugu Rimau, area ini memang habitat dari binatang. Sebabnya ini adalah area hutan lindung. Ya bukan aja harimau di sini, ada beruang, ada primata, masih banyak lagi. Lalu apakah ada hal yang harus dijaga mungkin seperti itu bagi setiap pengunjung yang datang ke tempat wisata ini? Sebenarnya banyak hal, seperti bagaimana kita bertamu ke rumah orang. Bertamu ke orang, paham. Kita harus sopan santun, punya tata krama. Sebab di sini masih mempercayai hal-hal yang gaib. Seperti itu. Seperti kalau bahasa dusunnya itu bahasa khas pagar alam, gumbus. Gumbus itu terlalu berani dan menyepelekan. Bisa dikatakan sombong seperti itu. Iya, jadi cukup rendah hati aja di tempat-tempat seperti ini. Karena kita tahu kita hidup di dunia ini, di muka bumi ini tidak sendirian. Betul. Ya. Ada makhluk-makhluk lainnya seperti itu ya. Iya betul. Artinya kita harus bisa menjaga adab kita ya. Iya betul, Pak. Tempat wisata ini. Ya. Dimanapun mungkin. Tidak di sini saja, seperti itu kan. Baik. Di Tugu Rimau, di sini memang tempat wisata yang paling tinggi. Paling tinggi. Di dataran Sumatera Selatan. Sebab ketinggian di Gunung Dempo sudah kalau di Tugu Rimau sekitar 2.200 mdpl. mdpl. Iya. Kalau ke
ketinggian keseluruhan Gunung Dempo 3.159 mdpl. Seperti itu. Oke, sebelum mengakhiri program ini, bisa nggak Mas Nando memberikan sedikit pesan untuk setiap pengunjung yang datang ke sini? Apa saja yang perlu disiapkan maksudnya atau diperhatikan ketika mengunjungi tempat wisata Gunung Dempo ini? Untuk berwisata ke Gunung Dempo, yang pertama kita harus siap fisik. Siap fisik ya. Karena yang sering terjadi di Gunung Dempo adalah hipotermia, kedinginan sangat. Kedinginan. Jadi kita harus safety dengan memakai jaket. Betul. Di sini memang cuacanya berubah-ubah. Kadang panas, kadang panas, tiba-tiba dingin. Tiba-tiba dingin, sangat dingin. Apalagi perjalanan yang ditempuh ke atas ini. Dari kota menuju pakai mobil sekitar 1 jam. 1 jam, belum lagi kelok-kelokannya. Iya, betul. Jadi yang belum punya nyali untuk berani naik ke gunung ini. Tapi untuk pendakian Gunung Dempo di jalur Rimau kita tutup. Tapi kita pindahkan jalurnya ke Kampung 4. Kampung 4. Di situ ada pengurusan brigade. Brigade itu khusus untuk mengelola semua pengunjung untuk mendaki Gunung Dempo atau sekedar camping ceria. Jadi kalau untuk mendaki Gunung Dempo, kami tidak menganjurkan lewat di sini. Oh begitu. Ada tempat lain ya? Ada tempat lain. Fasilitas yang memang dikhususkan. Ya betul. Sekarang kita sedang mengembangkan di Gunung Dempo di jalur Tugu Rimau, di bawah top Dempo, di puncak Dempo, di bawahnya sekitar 1 km itu semuanya Edelweiss khas Dempo. Edelweiss yang tumbuhnya dijumpai di sana. Baru tumbuh tahun ini. Oh, Masya Allah. Saya sempat kaget. Ya. Kami orang Pagar Alam aja kami terkejut. Rupanya di Gunung Dempo ada Edelweiss. Bahkan warnanya pun paling cantik yang pernah ada kita jumpai. Iya, kita bandingkan dengan Semeru sama Prau di Jawa Tengah. Kalau yang kita ini putihnya bersih. Memang Edelweiss-nya itu ada. Dan banyak orang yang berkunjung ke sana juga. Itulah kami tutup untuk sementara. Untuk jalur pendakian kita tutup total. Tapi mungkin kita akan rubah untuk wisata baru. Wisata Taman Edelweiss. Secara alami dia sudah terbentuk sendiri. Begitu. Baik. Sebelum mengakhiri, bisa disampaikan Mas Nando pesannya kepada seluruh pengunjung yang mungkin sedang menyaksikan acara kita pada sore hari ini. Ya, untuk pesan semua pengunjung ke Pagar Alam, yang pertama harus sehat. Yang kedua harus fisik tadi. Jangan lupa bawa jaket. Karena di gunung itu dingin, walaupun cuacanya panas tetap dingin. Betul sekali. Dan hati-hati, sebab di Pagar Alam jalannya berkelok-kelok ya. Dan tajam sekali. Tikungan-tikungannya ya. Tapi kalau kita hati-hati, cermat, insya Allah aman. Sampai. Baik, terima kasih banyak Mas Nando atas kesempatan kali ini. Semoga semakin ke depan keadaan lebih baik. Amin. Sehingga tempat wisata ini bukan hanya terkenal di Indonesia saja, tetapi sampai ke luar negeri. Betul, amin. Terima kasih banyak Mas Nando. Sama-sama, Mas. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, demikianlah wawancara singkat dengan pengelola tempat wisata Gunung Dempo di Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa terus saksikan program-program bincang santai lainnya yang akan datang hanya di MCTV Official. Saya Muhammad Syahrul Fahri dan seluruh kru mengucapkan selamat berlibur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.